yang akan menyiksanya. Dan Asma pun memberanikan diri membuka pintu. Dan sudah ada serombongan tokoh kafir Quraisy yang sangat ditakuti. Di sana ada Abu Jahal. Abu Jahal pun menanyakan, "Di mana Abu Bakar? Sungguh, aku tidak tahu di mana keberadaannya." Dan seketika Asma merasakan pipinya merah dan terjerambab ke tanah. Ternyata Abu Jahal telah melayangkan tangannya ke pipi Asma sehingga ia merabat antingnya dan telinganya pun berdarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Himatul Aliaratua. Hari ini Hima akan menceritakan tentang Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Teman-teman pasti udah tahu kan? Nah, Hima akan mengulang lagi ceritanya. Simak ya. Asma binti Abu Bakar adalah anak dari Abu Bakar bin Abu Quhafah. Asma binti Abu Bakar lahir pada tahun 27 tahun sebelum hijrah. Ibu Asma binti Abu Bakar adalah Qatilah binti Abdul Uzza. Suatu ketika, seorang lelaki yang dijuluki Al-Amin, yaitu Muhammad, telah diangkat menjadi nabi. Nabi Muhammad pun mengajak orang Quraisy untuk meninggalkan berhala. Abu Bakar adalah salah satu orang terpandang di situ, langsung mempercayainya dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar Abu Bakar masuk Islam, Asma pun ikut juga bersyahadat. Asma berbaiat kepada Rasulullah bersama wanita yang lain di rumah Arqam bin Abi Arqam supaya orang Quraisy tidak curiga. Oh ya, hidup Asma binti Abu Bakar adalah selama 100 tahun. Qatilah yang mengetahui keislaman Asma anaknya, ia tampak ragu, sama seperti Abu Quhafah kakeknya. Qatilah pun berpisah dari Abu Bakar dan pergi ke rumah orang tuanya. Abu Bakar pun mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang. Setelah dewasa, Asma binti Abu Bakar menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah dia termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sedangkan Asma adalah orang yang ke-18 yang pertama masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Zubair bin Awam termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tidak pernah absen di dalam semua perang. Dia selalu ikut di perperangan. Makanya ia dijuluki sebagai Al-Hawari, pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa penting di cerita Asma binti Abu Bakar ini adalah suatu ketika Nabi Muhammad telah diizinkan oleh Allah untuk pergi berhijrah ke Madinah. Rasulullah pun mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa dia telah diizinkan untuk pergi berhijrah. Abu Bakar pun mengatakan, "Apakah aku akan menemanimu ya Rasulullah?" Abu Bakar pun menjawab, "Iya ya Abu Bakar." Abu Bakar pun membereskan semua barangnya, mengambil sebuah hartanya untuk dibawa, dan dia pun berkata kepada anaknya, "Jagalah rumah. Kalau ada orang yang menanyakan di mana keberadaanku dengan Rasulullah, jawab, 'Aku tidak tahu.'" Dan Abu Bakar pun menugaskan salah seorang dari mereka. Nah, saat berhijrah, Rasulullah dan Abu Bakar pernah bersembunyi di dalam gua Sur. Nah, Abu Bakar memberi tugas kepada anak-anaknya dan membantunya. Yang pertama, Asma binti Abu Bakar bertugas sebagai membawa bekal untuk Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Dan Abdullah bin Abu Bakar, anak Abdullah bin Abu Bakar, bertugas sebagai mencari info di sekitar Ka'bah, dan pembantunya Amir bin Fuhairah bertugas sebagai
mengembala domba di dekat gua Sur, dan supaya susu domba itu bisa diperah diminum untuk diminum Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Amir bin Fuhairah juga mempunyai tugas selain itu adalah menghapus jejak Abdullah bin Abu Bakar yang datang ke Gua Sur setiap senja dan mengatakan kabar itu. Setelah itu Abdullah bin Abu Bakar ikut menginap di sana. Waktu fajar menyingsing, Abdullah bin Abu Bakar pergi lagi ke sekitar Mekah dan Ka'bah dan memasang telinga dan matanya untuk mendengar di mana info yang ada di dekat Mekah. Dan Asma binti Abu Bakar bertugas sebagai pengantar bekal. Berat ujian itu bagi dia, ditambah dia hamil tua, harus melaki gunung yang tinggi, terjal dan berbatu yang tajam, sampai ia tak peduli ketika tangannya tergores dan berdarah. Suatu ketika Asma terlupa membawa ikatan tali untuk mengikat bekal, dan Asma pun mengambil selendangnya, dan ia pun berkata, mungkin aku bisa memakai ini. Dia pun merobeknya, satu untuk diikat di pinggang dan satu lagi untuk mengikat bekal itu. Di malam itu Asma mendaki gunung tinggi. Dia memegang bekal, memegang perutnya yang besar, saat itu hamil tua, dan ia pun memberikan kepada Nabi. Nah, itulah peristiwa pentingnya. Sifat Asma adalah akhlaknya. Yang pertama, tegar dan sabar. Suatu ketika ada seseorang yang mengetok pintu rumah Abu Bakar. Asma pun terkejut. Dia takut ada seseorang nanti yang akan menyiksanya. Dan Asma pun memberanikan diri membuka pintu. Dan dia sudah ada serombongan tokoh kafir Quraisy yang sangat ditakuti. Di sana ada Abu Jahal. Abu Jahal pun menanyakan, "Di mana Abu Bakar? Sungguh, aku tidak tahu di mana keberadaannya." Dan seketika Asma merasakan pipinya merah dan terjerambab ke tanah. Dan ternyata Abu Jahal telah melayangkan tangannya ke pipi Asma sehingga ia merabat antingnya putus dan telinganya pun berdarah. Nah, yang kedua adalah cerdas dan bijak. Suatu ketika Abu Quhafa kakeknya datang ke rumahnya. Dia mengetuk pintu. Asma pun ketakutan, jangan-jangan Abu Jahal datang lagi gitu kan. Nah, terus dia memberanikan diri lagi membuka pintu. Ternyata telah ada Abu Quhafa di depan rumahnya, dan dia pun memberi minum kepada kakeknya. Mungkin karena kakeknya sudah berjalan di terik matahari yang sangat panas. Dan Abu Quhafa mengatakan, "Kalian sangatlah malang. Abu Bakar pasti sudah membawa semua hartanya dan membuat kalian sulit." Asma binti Abu Bakar pun mengatakan, "Sungguh, ayah sangat banyak menyisihkan harta untuk kami." Asma binti Abu Bakar langsung mengambil kain, mengambil batu dan mengikatnya. Ia pun menyuruh Abu Quhafa kakeknya memegang dan meraba. Dan ia pun mengata, "Inilah harta yang disisihkan oleh ayah untuk kami." Dan Abu Quhafa pun mengatakan, "Sungguh, ia memang telah menyisihkan harta untuk kalian." Nah, itulah akhlaknya. Nah, sekarang wafatnya. Asma wafat setelah beberapa hari kematian anaknya Abdullah bin Zubair. Sedangkan Abdullah sendiri terbunuh pada tahun 17 Jumadil Awal tahun 73 Hijriah. Az-Zahabi menuturkan bahwa Asma binti Abu Bakar adalah golongan terakhir yang meninggal di kaum muhajirin. Nah, teman-teman, hikmah yang bisa kita petik dari Asma binti Abu Bakar adalah sebagai muslimah sejati, kita harus patuh kepada orang tua, amanah, cerdas, bijak, tegar, bekerja keras, rajin bersedekah, dan waspada. Semoga kita bisa meniru akhlak Ibunda
sahabiah Ibunda Asma binti Abu Bakar. Nah, segitu dulu dari Hima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.